Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, buat para gerombolan mukibin yang sok nanya data, fakta, jangan fitnah. Silahkan ini dengarkan apa yang disampaikan oleh Miftah, menunjukkan karakter asli dia. Kalian, ini kalau mau keluar saja bareng, kita bubar. Kalau mau dilanjutkan silakan di dalam. Kalau mau keluar kita bubar bareng-bareng. Setuju? Terus kalian tuh dikasih acara gratis, nggak menghormati saya. Kalau memang nggak mau mendengarkan saya, oke, kita bubar bareng-bareng. Aku nggak rugi kok. Tapi saya itu selalu berprinsip, saya akan menghormati siapapun yang berbicara. Kalau pola kamu, budaya kamu seperti itu, tak jamin kamu nggak akan pernah jadi orang besar. Mental kamu itu mental kere, tahu? Salah satu mental kere itu siapa? Ada orang ngomong, kamu malah wirawiri, sok penting. Makanya saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Saya itu tersinggung, Pak. Kalau kita ngomong begini, saya ngomong sama pejabat, sama Pak Jokowi didengarkan, saya diundang dibayar mahal. Saya datang ke sini gratis, kamu malah wirawiri kayak sok penting. Ini kita sampaikan agar masyarakat tidak keliru lagi di dalam mengidolakan atau mau mencari bimbingan mental spiritual keagamaan terhadap orang yang salah. Apapun, Miftah adalah tokoh publik yang sering menyampaikan pesan-pesan yang seolah-olah keagamaan, tapi ketika mental dan keilmuannya seperti tadi, bukan masyarakat mendapatkan pencerahan, tapi banyak persepsi yang timbul, bisa negatif. Kok seorang penceramah, penyampaian dan karakternya begitu, merendahkan jamaahnya, bahkan menyumpai dengan hal-hal yang tidak baik. Ada nasihat Jawa, nek nggolet banyu nang sumur aja nang paceran. Kalau kita mau mencari air bersih, ambillah dari sumur, bukan dari comberan. Karena sumur dengan comberan sama-sama menyimpan air dan berdekatan. Ini sebuah peringatan, kalau kita mau mengambil ilmu, terutama agama, dari sumber yang benar, bukan asal orang ngomong. Dalam istilah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yad'una bi kitabillah wa laisu minhu bi syai'in. Banyak orang-orang yang berpose seolah-olah mendakwahkan ajaran-ajaran agama, padahal sama sekali dia tidak mengerti, bukan bagian dari ajaran agama itu sendiri. Tampilan-tampilan penceramah yang songong perlu kita sampaikan, biasanya keluar dari para mulut kabaib yang merasa rasis, lebih tinggi, lebih mulia perasaannya dari pribumi, juga menetes, mengalir pula karakter ini kepada para mukibin-mukibinnya. Disitulah kita pentingnya membongkar kedok orang-orang yang berpenampilan sok agamis, tetapi sebenarnya dia sedang ngamen. Dia sedang menyusun kekuatan sosial politik, apakah itu untuk dirinya atau untuk kelompoknya. Kalau memang betul-betul seorang kiai, pastilah dia memiliki karakteristik yandurunal ummata bi'ainir rahmah, selalu memandang dan menyikapi masyarakat dengan penuh kasih sayang, bukannya dengan caci maki, mengumpat-ngumpat, meminta penghormatan terhadap dirinya, seolah-olah dia adalah orang yang sangat penting. Padahal agama dikembangkan
melalui ilmu pengetahuan, bukan melalui cacian, bukan melalui sok jagoan. Dia memegang mic seolah-olah lebih pintar, lebih mulia dari orang lain. Banyak sekali di kampung kiai-kiai yang tawadhu, yang secara keilmuan bahkan melebihi jauh daripada orator-orator panggung, tapi karena ketawaduannya beliau mendampingi masyarakat secara langsung, mengajarkan dan menyontohkan agama, berbaur dengan masyarakat tanpa dia memperdulikan dirinya akan populer atau tidak. Karena penyampaian pengajaran agama adalah merupakan sebuah kewajiban, bukan mencari amplop, bukan mencari kehormatan dari orang lain. Kalau toh itu ada bagian daripada apresiasi masyarakat terhadap jasa-jasa beliau, biasanya kalau sowan ke kiai membawa samratul yad, oleh-oleh, sebagai bagian juga dari tradisi masyarakat. Apakah itu gula kopi atau amplop yang berisi sesuai dengan kemampuan masyarakat masing-masing, bukan dengan tarif yang dimanage oleh kiai tersebut. Bahkan seringkali merasa kekhawatiran kalau apa yang diperolehnya di dunia secara materi bukan sebagai keberkahan, tetapi sebuah istidraj. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau tampilan Miftah seperti itu sebenarnya tidaklah mengherankan, karena dia termasuk mungkibin akut para kabaib, terutama kepada Lutfi bin Yahya. Secara otomatis apa yang ada pada para kabaib juga menetes kepada dirinya. Manusia tidak akan lepas terpengaruhi oleh dari siapa dia memilih teman dekatnya dan kepada siapa dia memilih guru. Bukankah sebenarnya kita memiliki king master, orang-orang yang terdekat dari diri kita, orang tua kita yang membina semenjak dalam kandungan sampai tanpa batas waktu, dan guru-guru kita mulai TK, SD mengajarkan kita membaca. Para kiai-kiai kampung di masjid dan di musola mengajarkan kita alif bata, mengenalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sedikit pun minta imbalan kepada masyarakat. Saatnya kita kembali lagi ke jati diri kita secara mandiri dalam segala aspek, termasuk dalam keagamaan. Kita memiliki kiai-kiai Nusantara, pribumi-pribumi yang handal, kapabilitas dan kapasitasnya jauh melebihi dari para kabaib. Saatnya kita juga meninggalkan apapun yang ada dari para kabaib, apakah itu penokohan terhadap mereka ataupun acara-acara seremonial yang berkedok sholawatan, ternyata hanya sekedar ngamen untuk mencari manfaat duniawi. Agama ini berkembang bukan dari hura-hura besarnya seremonial, tetapi bagaimana kita mentransfer, mewarisi akhlak, ilmu pengetahuan terhadap anak cucu kita. Itulah yang akan melanggengkan, menjadi bukti bahwa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal sampai dina kiamat, sampai hari kiamat. Sekali lagi, jangan salah memilih teman dekat dan guru yang akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita. Para kabaib bisa kita lihat dalam tata kehidupan sosial, menciptakan mukibin-mukibin pekok yang menjadikan pribumi inferior di hadapan mereka, bahkan menciptakan perpecahan antara mukibin-mukibin yang taklid buta kepada para kabaib
dan masyarakat yang sudah tercerahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus informatika yang saat ini telah membongkar kepalsuan apakah klaim dia sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ajaran khurafat, dongeng-dongeng belaka yang selalu mengagulkan, selalu menonjol-nonjolkan datuk-datuk mereka yang ternyata palsu. Apakah itu fakih muqaddam? Sama sekali tidak ada dalam catatan sejarah. Apalagi Alwi, apalagi Ubaid yang menjadi cantolan mereka membentuk klan Ba'alwi. Mungkin hal ini dianggap tidak penting oleh sebagian para mukibin. Tetapi ketahuilah, apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi tonggak, menjadi pondasi pula peradaban di masa depan. Kalau hari ini kita tidak berani secara jujur dan terbuka menguak kebenaran ilmu pengetahuan, maka kelak ada dua kemungkinan. Kooptasi para kabaib akan semakin menjadi-jadi terhadap pribumi, dan jalan sejarah kebenaran akan terungkap juga oleh semua orang, sehingga ketika kita diam, pada saatnya akan dianggap oleh generasi penerus sebagai orang-orang pengecut yang tidak berani melawan terhadap arogansi dan supremasi para kabaib mengotori bumi Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.